Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan di pembahasan tentang la nafiyah lil jins. Masih kita bahas tentang la nafiyah lil jins. Coba kita baca ulang dari al-halah ats-tsaniyah. Itu pada halaman 226. Al-halatu ats-tsaniyatu, keadaan yang kedua, an yakuna ismula al-ula mansuban likaunihi mudhafan aw syabihan bihi. Keadaan yang kedua adalah di mana isim la yang pertama kita baca mansub karena dia berupa mudhaf atau berupa syabih bil mudhaf. Fayajuzu fil ismi alladhi ba'da la atsaniyati al-awjuhu ats-tsalatsatu as-sabiqatu wa hiya al-bina'u war-raf'u wa nasbu. Maka boleh untuk isim yang terletak setelah la yang kedua, tiga cara baca yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu boleh kita baca mabni, boleh kita baca rafa, dan boleh kita baca pula dengan nasab. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat la amala khairin wala birra aula min ikramil walidain. Tidak ada satupun amal baik dan juga berbakti yang lebih utama daripada memuliakan kedua orang tua. Maka pada wala birra fayajuzu nasbu birra atfan ala ismil ula al-mansubi wa takunu la muhmalatan. Maka boleh kita baca nasab untuk kata birra, sehingga kita baca birron. Kita dudukkan sebagai ataf pada isim la yang pertama yang mansub. Sehingga di sini untuk la yang kedua dianggap muhmalatan, ya, tidak beramal secara i'rabnya. Fataqulu, sehingga engkau katakan wala birron. La amala khairin wala birron aula min ikramil walidain. Wa yajuzu bina'uhu 'alal fathi, dan boleh pula untuk kita baca mabni atas fathah li'annahu mufradun. Ya, karena kata yang terletak setelah la yang kedua ini merupakan mufrad, yaitu satuan kata. Ya, fataqulu, sehingga engkau katakan wala birra, sebagaimana tadi yang kita baca, wala birra aula min ikramil walidain. Wa yajuzu raf'uhu 'ala i'tibari la amilatan amala laisa au muhmalatan wa huwa mubtada'un fataqulu wala birrun. Dan boleh pula kita baca rafa dengan kita nilai la-nya di sini untuk la yang kedua dia beramal sebagaimana amalannya laisa, atau boleh pula kita anggap la-nya di sini dia muhmalatan, tidak kita amalkan amalan i'rabnya. Ya. Sehingga di sini kata yang terletak setelah la yang kedua kita anggap sebagai isim la, atau karena kita anggap dia sebagai la yang muhmalah, kita anggap la yang kedua ini sebagai mubtada dari kalimat yang baru. Wa huwa mubtada'un, maka dia berkedudukan sebagai mubtada. Fataqulu, sehingga engkau katakan wala birrun. La amala khairin wala birrun aula min ikramil walidain. Wa mithalus syabihi bil mudhafi, kemudian contoh yang dia berupa syabih bil mudhaf, la mustasyiran fi umurihi wala muta'anniyan nadimun. Tidak ada orang yang bermusyawarah dalam setiap urusannya, dan juga orang yang dia berhati-hati nadimun akan menyesal. Tidak ada orang yang bermusyawarah untuk urusannya, dan juga tidak ada orang yang dia berhati-hati akan menyesal. Fayajuzu fi muta'anniyan al-aujuhu ats-tsalatsatu 'ala ma sabaqa. Maka boleh untuk kata muta'anniyan kita terapkan tiga cara baca yang telah lewat penjelasannya tadi. Boleh kita baca wala muta'anniya, boleh kita baca wala muta'annin. La mustasyiran fi umurihi wala muta'anniya nadimun, boleh pula wala muta'anniyan nadimun, boleh pula wala muta'annin nadimun.
dengan pengandaian seperti tadi. Boleh jadi kita anggap ini muta'anniyan, ini ya, diatofkan ke mustasyiron. Kemudian boleh juga kalau mabni ini dianggap ya, lanya beramal. Kemudian kalau kita baca rofa, kita anggap lanya di sini adalah la yang beramal sebagaimana amalan laisa, atau lanya di sini muhmalah. Kemudian ke al-halah as-salisah, al-halatu as-salisatu, keadaan yang ketiga, an yakuna al-ma'tufu alaihi marfu'an. Nah, di mana ma'tuf alaihnya, yaitu kata yang terletak setelah la yang pertama, kita baca marfu'. Likaunila amilatan amala laisa. Dengan kita anggap, kita nilai la yang pertama itu beramal sebagaimana amalan laisa. Au muhmalatan, atau kita anggap la yang pertama ini muhmalatan, dia ternihilkan dari sisi i'rabnya. Fayajuzu fisani wajhani, maka fisani pada kata yang terletak setelah la yang kedua, yajuzu boleh wajhani, dua cara baca. Boleh kita terapkan dua cara baca. Awalan, yang pertama adalah al-bina'u alal fathi au ma yanubu manabahu. Kita boleh baca mabni atas fathah atau tanda mabni yang menggantikan fathah. Alasannya apa? Li'annahu mufradun. Ya, karena kata yang terletak setelah la yang kedua ini berupa satuan kata. Kemudian sanian, yang kedua adalah ar-raf'u. Boleh kita baca rafa. Atfan kita nilai sebagai ataf ala ma ba'dala al-ula. Ataf dari kata yang terletak setelah la yang pertama. Au annaha zaidatun, atau boleh pula kita anggap la yang kedua ini adalah la zaidah. Wa ma ba'daha, adapun kata yang terletak setelahnya kita anggap mubtadaun, mubtada. Au ala annaha amilatun amala laisa kal ula, atau boleh pula kita anggap la yang kedua ini dia beramal sebagaimana amalan laisa sebagaimana la yang pertama. Misal dzalik, contoh untuk kasus tersebut adalah dalam kalimat la qawiyun wala dha'ifun amama hukmi syar'i. Nah, tidak ada yang kuat dan yang lemah di depan atau di hadapan hukum syar'i. Fayajuzu fi dha'ifun, maka untuk kata dha'ifun boleh kita terapkan al-bina'u, cara baca mabni alal fathi war raf'u. Mabni atas fathah, boleh pula kita baca rafa. Nah, sehingga nanti kalimatnya akan kita baca la qawiyun wala dha'ifa amama hukmi syar'i. Ini kalau kita baca mabni dengan fathah. Apabila kita baca rafa sebagaimana tadi yang di dalam teks la qawiyun wala dha'ifun amama hukmi syar'i. Ya, kita baca wala dha'ifa, alasannya karena di sini dia merupakan kata yang terletak setelah la yang kedua, dia berupa satuan kata. Dan la yang kedua di sini dianggap dia beramal sebagaimana amalannya la nafiyah lil jins. Kemudian adapun kita baca rafa, dengan kita andaikan bahwasanya la yang kedua ini, atau kita andaikan di sini kata yang terletak setelah la yang kedua itu diatofkan pada kata yang terletak setelah la yang pertama. Kemudian pengandaian yang kedua, boleh jadi kita anggap la yang kedua ini adalah huruf tambahan, sehingga kata yang terletak setelah la yang kedua ini kita anggap mubtada. Atau pengandaian yang ketiga adalah kita anggap la yang kedua ini dia beramal sebagaimana amalan laisa. Sehingga kata yang terletak setelah la yang kedua ini kita anggap sebagai isim la yang beramal sebagaimana amalan laisa. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Hendaklah kalian infakkan dari atau sebagian yang telah kami berikan
sebagian rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang satu hari yang tidak ada lagi perdagangan di dalamnya, tidak ada lagi khullah, ya teman dekat, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafa'ah. Faqad qara'a aktsarus sab'ati birraf'i. Mayoritas ulama qiraah sab'ah membacanya dengan rafa'. Nah, yaitu la bai'un wala khullatun wala syafa'atun. Ala anna la amilatan amala laisa au muhmalatan. Dengan menilai bahwasanya la yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ini dia beramal sebagaimana amalan laisa, atau boleh jadi kita nilai la-nya di sini muhmalah. Ya, ternihilkan dari amalan i'rabnya. Wa qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amrin bil bina'i 'alal fathi fil jami'i. Adapun Ibnu Katsir dan juga Abu Amr membaca ayat tadi dengan mabni atas fathah fil jami'i, ya, untuk semuanya. Maka dibaca la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ata. Maka ada dua cara baca. Nah, ada dua qiraah di sini, dibaca rafa, la bai'un wala khullatun wala syafa'atun. Kemudian Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan mabni atas fathah, la bai'a wala khullata wala syafa'ata. Qala Makiyun, ya, Maki mengatakan wal ikhtiyaru ar-raf'u. Nah, cara baca yang lebih dipilih adalah dengan kita baca rafa. Li'anna aktsaral qura'i alaihi. Karena itulah cara baca atau qiraah yang diambil oleh mayoritas ahli qiraah. Wala yajuzu an-nasbu fi hadhil halati li'annahu innama jaa'a fil halataini as-sabiqataini liimkanil atfi ala mahal ismillah wa huna laysat binasibatin fayasqutu an-nasbu. Dan kita tidak boleh membaca nasab untuk keadaan ini. Kita tidak boleh baca nasab untuk kata yang terletak setelah la yang kedua untuk kondisi ini. Li'annahu innama ja'a fil halataini as-sabiqataini liimkanil atfi ala mahal ismillah. Karena cara baca nasab itu berlaku pada dua keadaan yang sebelumnya, yaitu keadaan yang pertama. Ya, keadaan yang pertama adalah di mana, ya, untuk isim la yang pertama dia kita baca mabni. Kemudian pada keadaan yang kedua adalah untuk isim la yang pertama kita baca mansub. Nah, maka untuk dua keadaan tadi, untuk kata yang terletak setelah isim la yang kedua itu kita boleh baca mansub. Ya, kenapa kita boleh baca mansub? Limkanil atfi ala mahal ismillah, karena memungkinkan untuk kata yang terletak setelah la yang kedua ini kita anggap atof dari kedudukan isim la yang pertama. Ya, karena isim la yang pertama dia karena dia terletak setelah la nafiyah lil jins, maka ini pada asalnya dia nasab. Maka untuk kata yang terletak setelah la yang kedua ini kita bisa atofkan ke kedudukan kata yang terletak setelah isim la yang pertama, yaitu pada asalnya dia nasab. Wahuna, dan di sini yaitu pada keadaan ketiga ini, di mana kata yang terletak setelah la yang pertama itu kita baca rafa. Laisat binasibatin. La-nya di sini, la yang pertama di sini tidak dianggap sebagai nasibah, alat penasab. Karena kalau kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua, itu la-nya, la yang pertama itu masih bisa teranggap sebagai la penasab, yaitu la nafiyah lil jins. Adapun untuk kondisi yang ketiga ini, karena kata yang terletak setelah la yang pertama itu kita baca rafa, maka la-nya itu bukan la nafiyah lil jins, bukan penasab. Namun di sini tadi kita diandaikan oleh pensarah, ya, boleh jadi la-nya ini adalah muhmalah atau la-nya ini beramal sebagaimana amalan laisa.
Fayasqutu an-nasbu, sehingga gugurlah cara baca nasab pada keadaan yang ketiga ini. Kalau untuk keadaan yang pertama, untuk keadaan yang kedua masih bisa kita terapkan 3 cara baca. Boleh kita baca mabni, boleh kita baca rofa, boleh kita baca nasab. Namun untuk keadaan yang ketiga ini, di mana kata yang terletak setelah la yang pertama itu kok kita baca rofa, maka kata yang terletak setelah la yang kedua tidak bisa kita baca nasab. Karena teranggap la yang pertama ini tidak lagi sebagai penasab. Wahada makna qawlihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wasani ja'ala marfu'an au mansuban ila akhirih. Maksudnya adalah wasani min qawlika, untuk kata yang terletak setelah la yang kedua dari perkataanmu, la haula wala quwata, itu pada kata kuwatanya, ij'alhu marfu'an au mansuban au mabniyan alal fathi litarkibi. Ya, jadikanlah untuk kata yang kedua yaitu kata kuwata, boleh dibaca marfu' yaitu la quwatun, boleh dibaca mansub yaitu wala quwatan, au mabniyan, atau boleh dimabnikan alal fathi atas fathah litarkibi, karena dianggap la quwata ini satu susunan, maka dia diatafkan ke kata haula. Boleh diterapkan 3 cara baca tadi. Walamma qala, dan ketika qala beliau mengatakan wa in rafa'ta awalan la tansiba, apabila engkau rafa'kan kata yang terletak setelah la yang pertama, la tansiba, janganlah engkau nasabkan, itu janganlah engkau nasabkan kata yang terletak setelah la yang kedua. Maka fuhima, bisa dipahami dari perkataan beliau ini, anna jawazal aujuhi as-salasati makhsusun bima idza bunya al-awwalu aw nusibah. Maka bisa dipahami dari perkataan Ibnu Malik ini bahwasanya bolehnya menerapkan 3 cara baca yang tadi telah disampaikan, boleh dibaca mabni, boleh dibaca nasab, boleh dibaca rofa. Ini khusus apabila isim yang terletak setelah la yang pertama bunya di mabni atau nusibah atau dinasab. Cara baca nasab untuk isim la yang kedua ini berlaku apabila kata yang terletak setelah la yang pertama itu kita baca mabni atau kita baca nasab. Fa in rufi'a, namun apabila kata yang setelah la pertama itu rafi'a, kita baca rofa. Di rofa saqata an-nasbu kama taqaddama, maka gugurlah cara baca nasab untuk kata yang terletak setelah la yang kedua kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Wa qad iktafa an-nadimu bil misali wala quwata, dan di sini penazam yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala mencukupkan dengan memberikan contoh pada la haula wala quwata illa billah. Itu pada wala quwatanya. An dzikri syartaini as-sabiqaini, tanpa beliau sebutkan as-syartaini as-sabiqaini, 2 syarat yang telah lewat kami jelaskan. Wahuma, yaitu kedua syarat tersebut adalah al-awwal, yang pertama, an yakuna ma ba'dala asaniyati nakiratan. Syarat yang pertama adalah di mana kata yang terletak setelah la yang kedua itu berupa isim nakirah. Kemudian asani, syarat yang kedua adalah an yakuna mufradatan. Kata yang terletak setelah la yang kedua ini berupa satuan kata. Nah, maka Ibnu Malik cuma menyebutkan contoh tanpa beliau lebih detail sebutkan 2 syarat. Ya, boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, boleh dibaca mabni untuk isim la yang kedua. Tapi beliau tidak sebutkan syarat. Tidak sebutkan syaratnya. Kemudian diperdetail oleh pensyarah, asalkan ya syaratnya adalah kata yang terletak setelah isim la yang kedua, itu dia berupa isim nakirah dan juga berupa satuan kata. Nah, ini tidak disebutkan oleh Ibnu Malik. Kamaktafa bihi an dzikri anna hadhil ahkama khassatun bila al-mukarrarati ba'dal atifi.
Sebagaimana beliau cukupkan dengan menyebutkan contoh saja, tanpa menyebutkan bahwasanya hukum ini khusus berlaku untuk la yang diulang. Ba'dal atifi, ya, setelah huruf ataf. Amma idza utifa bila tikrarin, adapun apabila kasusnya adalah utifa diatafkan bila tikrarin tanpa mengulang la-nya, fasayati hukmuhu insyaallah taala, maka akan datang hukumnya insyaallah. Ya, maka yang di sini yang dibahas adalah ketika la-nya berulang. Ya, bagaimanakah cara kita baca isim yang terletak setelah la yang kedua ketika la-nya berulang? Dan la yang kedua terletak setelah huruf ataf, yaitu waw di sini. La haula wa la quwata. Maka itu yang dibahas. Adapun kalau kata yang diatafkan pada isim la yang pertama tanpa mengulang la, maka ada penjelasan sendiri oleh Ibnu Malik. Fa in kana ma ba'da saniyati ghairu nakiratin aw kana ghairu mufradin wa huwa al-mudhafu wasyabihu bil mudhafi fa azkuruhu hunalika aidan insyaallah. Kemudian apabila kata yang terletak setelah la yang kedua itu ghairu nakiratin, tidak berupa satuan kata, au kana ghairu mufradin, tidak nakirah, tidak nakirah, au kana ghairu mufradin, atau tidak berupa satuan kata, yaitu berupa mudhaf atau berupa siful mudhaf, maka aku akan sebutkan kondisi ini, penjelasan tentang kondisi ini hunalika, ya, di sana juga, ya, insyaallah. Jadi nanti akan disampaikan oleh pensyarah di pembahasan tentang ketika kata yang diatafkan pada isim la yang pertama itu tidak ada la yang berulang. Nanti akan digabungkan penjelasannya oleh pensyarah di situ. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sengaja kami ulang membaca dari agak awal karena di pertemuan yang lewat ya, sepertinya banyak yang tidak berangkat, sehingga untuk lebih menambah faedah untuk bagi yang tidak berangkat, maka kita baca dari agak mundur tadi ya, sampai pembahasan di halaman 228. Baik, demikian untuk sesi singkat di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan baca untuk naat untuk isim la, dan pembahasan-pembahasan yang lain masih berkaitan tentang masalah la nafiyah lil jins di pertemuan berikutnya. Insyaallah ta'ala. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.